Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 64 sampai dengan 66. Wisata ke Kalwaria, tahun 1929. Aku tiba di Vilnius untuk selama 2 bulan, menggantikan seorang suster yang telah pergi untuk probasi ketiganya. Namun aku tinggal lebih dari 2 bulan. Pada suatu hari, Muder Superior karena ingin memberiku sedikit kesenangan, memberiku izin bersama seorang suster lain pergi ke Kalwaria untuk napak tilas, sebagaimana biasa mereka katakan. Saya sangat bersuka cita, meskipun perjalanan itu tidak terlalu jauh. Muder Superior menghendaki agar kami pergi dengan kapal sungai. Petang itu, Yesus berkata kepadaku, "Aku menghendaki engkau tinggal di rumah." Aku menjawab, "Yesus, segala sesuatu sudah disiapkan bagi kami untuk berangkat besok pagi. Apa yang harus kulakukan sekarang?" Tuhan menjawab, "Perjalanan ini akan merugikan jiwamu." Aku menjawab kepada Yesus, "Engkau dapat menemukan jalan keluar. Aturlah segala sesuatu sedemikian rupa, sehingga kehendak-Mu akan terlaksana." Pada saat itu terdengarlah bunyi bel, tanda waktu untuk pergi tidur. Sekilas aku memandang Yesus, lalu pergi ke kamarku. Keesokan harinya cuaca sangat indah, dan rekan susterku penuh dengan sukacita membayangkan kenikmatan besar yang akan kami alami dalam menyaksikan segala pemandangan. Tetapi aku yakin bahwa aku tidak akan pergi meskipun sejauh itu tidak ada halangan apapun. Kami harus menyambut komuni kudus lebih awal dan berangkat langsung sesudah doa syukur. Tetapi pada waktu komuni, mendadak cuaca berubah. Awan kelam menutupi langit dan hujan turun dengan amat lebat. Semua orang heran akan perubahan cuaca yang begitu mendadak. Muder Superior berkata kepadaku, "Suster-suster, saya sangat sedih bahwa kamu tidak dapat pergi." Aku menjawab, "Muder, sungguh tidak masalah bahwa kami tidak dapat pergi. Allah menghendaki agar kami tetap di rumah." Tetapi tidak seorang pun tahu bahwa karena keinginan Yesus sendirilah aku harus tinggal di rumah. Aku mengisi seluruh hari itu untuk hening dan bermeditasi, sambil bersyukur kepada Tuhan karena telah menahan aku di rumah. Pada hari itu, Allah memberi banyak penghiburan surgawi. Pada suatu waktu di masa novisiat, ketika Muder pembimbing menyuruhku bekerja di dapur, aku sangat bingung karena aku tidak biasa menangani panci-panci yang sangat besar. Tugas paling sulit bagiku adalah menuang air dari panci berisi kentang. Kadang-kadang separuh kentangnya tumpah. Ketika aku menyampaikan hal ini kepada Muder pembimbing, ia berkata bahwa dengan berjalannya waktu, aku akan menjadi biasa dengan pekerjaan itu dan memperoleh keterampilan yang diperlukan. Tetapi tugas itu tidak menjadi lebih mudah. Sementara setiap hari kondisi tubuhku menjadi semakin lemah, maka aku selalu menghindar apabila tiba saatnya menuang air dari panci berisi kentang. Para suster memperhatikan bahwa aku menghindari tugas ini dan sangat heran. Mereka tidak tahu bahwa aku tidak dapat menolong biarpun aku mengerahkan seluruh tenaga dan tidak peduli akan diriku sendiri. Pada tengah hari, ketika berlangsung pemeriksaan batin, aku mengeluh kepada Allah mengenai kerapuan tubuhku. Maka aku mendengar suara berikut di dalam jiwaku, "Mulai hari ini, engkau akan melakukannya dengan mudah."
aku akan menguatkan engkau. Petang itu, ketika tiba waktunya untuk menuang air dari panci berisi kentang, aku bergegas mencari orang pertama yang melakukannya, karena aku percaya akan kata-kata Tuhan. Aku mengangkat panci dengan mudah dan menuangkan air dengan sempurna. Tetapi ketika aku mengangkat tutupnya untuk membiarkan uap air kentang-kentang itu keluar, aku melihat dalam panci itu bukan kentang, melainkan suatu rangkaian penuh bunga mawar merah, indah tak terlukiskan. Belum pernah aku melihat bunga mawar seperti itu sebelumnya. Karena sangat heran dan tak mampu memahami makna semua ini, aku mendengar suara dalam hatiku yang berkata, "Aku mengubah pekerjaan yang sedemikian berat bagimu menjadi buket-buket bunga yang amat indah, dan keharumannya naik ke takhtaku." Sejak itu, aku berusaha menuangkan air kentang sendiri. Tidak hanya selama pekan, aku mendapat giliran memasak, tetapi juga untuk menggantikan suster-suster lain kalau tiba giliran mereka. Dan aku tidak hanya mampu melakukannya, tetapi aku berusaha menjadi orang pertama yang menolong dalam setiap tugas lain yang berat, sebab aku telah mengalami betapa pekerjaan ini sangat berkenan di hati Allah. Oh, harta yang tak kunjung habis, yakni kemurnian yang mendasari setiap intensi, yang membuat semua perbuatan menjadi sempurna dan berkenan di hati Allah. Oh Yesus, Engkau tahu betapa rapuhlah aku, maka tinggallah selalu bersamaku, bimbinglah tingkah lakuku dan seluruh jalan hidupku. Engkau, ya guruku yang paling baik. Yesus, aku sungguh ketakutan karena aku sadar akan kekuranganku, tetapi serentak hatiku menjadi tenang karena kerahiman-Mu yang tak terhingga, yang melampaui kekuranganku, seperti kebakaan melampaui segala kefanaan. Keterbukaan jiwa ini memenuhi hatiku dengan kekuatan-Mu. Oh, sukacita yang mengalir dari pengenalan akan diri sendiri. Oh, kebenaran yang tidak berubah, Engkau bertahan selama-lamanya. Yesus, Engkau andalanku.